Hantavirus kembali menjadi perhatian dunia setelah wabah mematikan di kapal pesiar MV Hondius. Sementara di Indonesia tercatat ada beberapa kasus, kalau tidak salah 23 kasus dalam 3 tahun terakhir. Virus yang dibawa oleh tikus ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, tetapi gejalanya seringkali mengecoh karena menyerupai flu biasa. Mengingat pola hidup masyarakat yang sering bersinggungan dengan habitat hewan pengerat, sejauh manakah resiko ledakan kasus ini di tengah pemukiman padat penduduk kita? Kami akan membahasnya bersama dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Wawancara Pro 3. Pak Pandu Riono, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rudi. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Pandu pagi hari ini? Sehat. Iya. Pak, bicara tentang hantavirus, Pak. Sebenarnya seberapa berbahaya sih Pak virus ini jika dibandingkan dengan virus lain yang pernah kita hadapi, Pak Pandu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi udah lama saya nggak bicara tentang kemungkinan wabah ya. Jadi begini, ini kan menjadi berita besar karena tingkat kematian yang tinggi terjadi di kapal pesiar ya. Nah, jadi baru heboh. Walaupun virus ini sebenarnya ada di kita udah lama gitu, di mana-mana juga ada. Nah, selama ada binatang tikus ya yang kemungkinan mereka membawa virus ini akan kemungkinan selalu ada, ya kan? Ini kan menjadi heboh karena dulu peristiwa COVID itu juga sama, kematian yang tinggi terjadi pada kapal pesiar. Jadi orang selalu ingat pada masa lalu. Jadi kemudian dihubungkan dengan kemungkinan COVID gitu kan. Nah, mereka nggak mau terulang lagi seperti COVID kan, nggak enak banget gitu. Jadi menurut saya virus ini sekarang masih ditularkan dari hewan, dari tikus ya, roden lah itulah bahasa ininya, binatang pengerat yang kemungkinan dia membawa virus ya kan. Dia kencing di mana-mana, berak di mana-mana gitu kan, kita nggak tahu di mana. Nah, problem terbesar adalah dia hidup bersama tidak jauh dengan lingkungan manusia. Kalau dia tidak bersentuhan dalam pengertian gini, kencingnya ada di mana-mana, kemungkinan tempat makan kita, tempat minum kita, atau rumah kita juga dimasuki tikus. Nah, hati-hati gitu kan, jangan-jangan rumah kita sudah terkontaminasi virus itu gitu kan. Nah, ini yang orang tidak disadari. Jadi kita tidak berhubungan langsung dengan tikus, tapi melalui media lain ya. Karena itu masalahnya adalah kebersihan. Nah, jadi kebersihan manusia itu harus cuci tangan, tempat makan, tempat minum di rumah harus tertutup. Tidak boleh ada kemungkinan tikus masuk, apalagi kalau ada sampai tikus mati di dalam rumah kan. Hati-hati juga gitu. Ini atau ada bekas-bekas kotoran dari tikus, nah itu betul-betul dibersihkan, jangan disentuh dengan tangan. Kalau dia mengering kan kadang-kadang kita pegang, kemudian tangan kita kotor kan. Jadi kebiasaan cuci tangan itu penting sekali untuk semua penyakit. Kan COVID kita diajarin, selalulah cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Dengan cara seperti itu kita akan terhindar, nggak usah takut. Jadi artinya menjadi perhatian global karena nostalgia masa lalu ini Pak ya. Kapal pesiar, kayak itu, padahal ini sudah lama ada dimanapun termasuk di Indonesia. Betul. Tapi karena dan yang menjadi salah berita adalah seolah-olah sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi belum ada itu ya? Kecil sekali kemungkinannya. Saya nggak tahu belum ada tidak ada itu jadi virusnya kan. Jadi saya curiga di kapal pesiar itu, pada umumnya kapal pesiar juga banyak roden, banyak tikus. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian kita agar semua transportasi publik, kapal, rumah, tempat kita itu betul-betul terjaga dengan, apalagi pada kapal yang berhari-hari, kapal pesiar ya, berhari-hari mereka hidup di situ aja, di laut dan sebagainya, dan sebagian besar yang bisa menikmati kapal pesiar pada umumnya kan orang-orang yang sudah cukup mapan, sudah usia lanjut, ngabisin duit dengan pesiar kan. Jadi kalau mereka terinfeksi akan mudah sekali mengalami pemburukan, ada brukopneumonia, ada macam-macam lah itu yang gangguan yang tidak kita hindari. Dulu juga karena COVID kan sebagian besar yang meninggal karena yang lansia atau orang dengan komorbid. Gitu ya. Tapi gimana nih Pak, cara virus ini berpindah dari kotoran tikus ke paru-paru manusia Pak?
Nah, gimana coba? Jadi kan ini juga sama dulu seperti unggas. Unggas juga dulu juga kotoran hewan kan, Iya. burung gitu. Jadi karena mereka hidup di mana-mana, kering, jadi debu, ya kan tersebar. Nah, debu itu terhirup oleh kita, bisa kan? Atau Iya, kita iya. memegang Oh, megang suatu benda tertentu di rumah gitu Iya, kan. iya, iya. Tangan kita kemudian kita bersentuhan dengan bagian hidung kita, saluran pernapasan kita, Mhm, ya atau mhm. makanan juga bisa kan. Jadi karena mereka mengkontaminasi produk makanan kita, ya karena kita nggak ditutup, ya, itu juga bisa pindah. Makanya perpindahannya nggak langsung dengan cara-cara bukan dari tikus, tapi dari kotoran Medium tikus, lain dari ya. tikus, Oke. yang kemudian menyentuh alat-alat atau makanan atau Ya. minuman yang kita konsumsi atau kita sentuh tiap hari. Oke. Apa yang membedakan untuk sebagai pemahaman kita hantavirus dengan flu biasa? Karena kan kabarnya Susah. hampir sama dengan flu biasa ini, Pak. Iya, gejalanya ya kayak flu, Oke. virus kan. Jadi problemnya adalah orang nggak sadar bahwa itu kalau disakit flu nggak tahu nih flu yang mana. Flu unggas, flu apa yang flu yang biasa, Iya. atau flu yang sudah bermutasi Iya. dan sebagainya. Makanya kan kalau lansia dan sebagainya kan harus melindungi dirinya sendiri dengan vaksinasi flu kan, dianjurkan gitu walaupun belum gratis ya. Iya. Nah ini menurut saya proteksi pertama jaga kesehatan ya kan. Jadi gejalanya mirip, nggak bisa dibedain. Nggak bisa dibedakan. Membedakan tuh Oke. hanya pemeriksaan spesimen dari laboratorium yang cukup canggih yang bisa membedakan apakah ini virus jenis tertentu. Ya, Oke. Jadi jangan mengandalkan gejalanya seperti ini. Orang nggak tahu. Kadang-kadang virus yang biasa pun gejalanya berat gitu kan. Jadi ini yang menurut saya kita nggak usah takut, nggak usah. Oh ini hantavirus, oh ini virus lain, nggak, sulit membedakan. Dokter pun juga nggak bisa bedain, ya kan. Ini yang menurut saya kita harus sadar kelemahan-kelemahan kita hanya dengan pemeriksaan laboratorium lah bisa baru tahu bisa. jenis virusnya gitu. Iya, iya. Dan sampai sekarang atau cukup Pak dengan vaksin flu semata atau memang ada vaksin khusus untuk menangani virus-virus tertentu? Nggak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Ya, jadi kalau virus itu termasuk COVID ya, belum ada obatnya. Belum jadi ada jangan obatnya. Mengandalkan itu. Nah vaksin itu kan kemarin baru dikembangkan kan waktu zaman pandemi. Kalau sekarang belum ada yang mengembangkan itu, sulit gitu kan. Ini kan juga kejadiannya jarang ya, jarang. Dan yang penting di semua wilayah Indonesia tuh kalau selama ada tikus itu berpotensi mereka menjadi reservoir, bahasa Indonesianya reservoir. Jadi tempat mereka bersarang virusnya itu di sana tinggalnya. Nah gitu ya menurut saya, bukan pada manusia. Kalau ini bukan penularannya dari manusia ke manusia, lantas kenapa ada pengawasan di pintu masuk negara kita, Pak? Ya kalau menurut saya itu penting gini. Penting juga. Yang disebut pintu masuk pengawasan itu adalah tugasnya dari Kemenkes, itu ada namanya Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, Kantor Kesehatan Pelabuhan itu harus memastikan setiap transportasi publik yang masuk ke setiap titik-titik poin pelabuhan udara, pelabuhan laut, itu benar-benar diyakini bebas hama, bebas tikus, dan sebagainya. Ada sertifikasinya. Nah, itu sertifikasi internasional, dicek, ada random check. Nah, itu yang kalau kemudian ditemukan masih ada tikus, terus kemudian diperiksa sampelnya ada ada virus atau mengandung ini, ya Kantor Kesehatan Pelabuhan boleh secara otoritas boleh melarang untuk tidak boleh berlabuh. Karena nanti tikusnya nyebrang ke kita. Kalau dia membawa virus yang baru gitu kan, virus dari negara Amerika Latin baru ke sini, dan kita nggak ada tadinya kan, yang jenis yang mungkin sudah lebih ganas dan sebagainya. Jadi pintu masuk itu bukan orangnya ya. Bukan orangnya, tapi bukan. Jadi orang nyanggap itu orang gitu kan. Ya kalau orang sakit ya demam gitu kan, kalau ada pemeriksaan. Nah itu juga harus dicek, diobati gitu supaya jangan sampai dia berat atau meninggal gitu. Itu intinya Pak ya di sana ya. Baik. Pak, kita terima dulu satu pendengar ya Pak ya di Bekasi, ada Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Pak Pandu.
Oh, selamat Pak, pagi. ya menyimak yang Bapak sampaikan, kemudian ke masyarakat awam biasa. Jadi pertanyaannya menjadi begini Pak, kalau disampaikan Pak Pandu tadi, para yang ahli bidang ini mengatakan udah dari dulu lama ada kita bersamaan dengan si pengerat. Pertanyaannya menjadi selama ini baik-baik aja nggak meledak, tiba-tiba selalu meledaknya di kapal pesiar. Jadi yang nggak sakti Mandraguna itu yang di kapal pesiar apa di kita yang selama mereka nggak meledak beritanya itu kita nggak ada kedengeran itu. Jadi maksudnya gini, meledaknya bukan di kita yang udah lama berdampingan dengan pengerat. Saya juga nggak mau bilang oh bye-bye aja selama ini, bukan gitu ya, tapi giliran ada yang baper di kapal pesiar jadi meledaknya kemana-mana kita bengah gitu. Nah, paparan logikanya gimana Pak Pandu? Mohon dijelaskan. Jadi saya harus kembali ke TK dulu. Baik Pak Nuradi, terima kasih, selamat pagi. Pagi Pak Nuradi, itu pertanyaannya keren banget. Iya, gimana nih Pak penjelasan logikanya ini? Jadi gini, penyakit flu kan penyakit rakyat, ya kan? Jadi banyak gitu, tapi ternyata baru dari tahun 24 sampai 26 ya, sistem surveillance di Kemenkes tuh begitu banyak, ribuan atau jutaan orang sakit flu, yang hanya 23 yang terkonfirmasi disebabkan oleh virus Hanta. Ya, jadi memang sulit, banyak kan nggak diperiksa. Kita nggak tahu kan, kebanyakan nggak diperiksa laboratorium, kebanyakan orang istirahat, tidur, minum obat anti flu dan sebagainya. Jadi ya nggak ketahuan bahwa itu juga sebenarnya udah ada yang banyak yang kena gitu. Dan tingkat kematiannya memang baru ada 3 yang dilaporkan yang terbukti ya, yang terbukti dari mereka yang memang virus Hanta. 3 dari 3 kan 13%. Nah ini penumpang kapal di pesiar itu berapa? Bayangin kalau yang cuman 20 atau 50 atau 100. Ya. Tiba-tiba kan orang lagi senang-senang, happy, tiba-tiba demam, nggak tahu dari mana, terus meninggal. Ya kan, itu kan jadi heboh. Jadi seolah-olah terjadi outbreak yang besar karena orang yang bermukim tuh dikit, cuman nggak tahu kapal pesiarnya berapa banyak ya. Dan itu yang menurut saya dicari, kenapa kok sampai ada kematian? Yang kalau nggak ada kematian mungkin juga nggak akan tersebar, ya kan? Jadi ini karena ada kematian itulah yang menyebabkan. Setiap ada kematian baru orang sadar. Dulu COVID gitu, COVID saya udah kena COVID nggak apa. Begitu ada kematian, banyak kematian waktu zamannya strain virus COVID Delta, itu banyak orang mau baru divaksinasi. Kalau nggak ya nggak tahu gitu. Jadi ini suatu cara gitu. Jadi sekarang gini karena kita nggak tahu. Yang penting adalah kita menjaga kesehatan. Ya, kita jangan memberi kesempatan tikus masuk ke dalam kehidupan kita. Satu, ya kan? Terutama ya bukan kehidupan dalam pengertian ini, tapi dia jangan sampai mengkontaminasi apa yang kita sentuh, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi menjaga kebersihan. Kedua, kita juga harus, tangan kita itu satu faktor yang sebenarnya kemanapun kita pegang, kemanapun apa yang kita lakukan, pakai tangan kan. Nah, tangan itu seringkali kita lupa gitu kan. Cuci tangan nggak sebelum makan atau sebelum nggak jadi kebiasaan, apalagi setelah COVID. Mencuci tangan itu selalu mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun nggak menjadi habit yang bagus. Padahal itu habit yang paling bagus. Kita bisa mencegah banyak sekali penyakit menular yang bisa ditularkan melalui tangan. Jadi kita harus dorong terus, membiasakan setiap orang dengan kebiasaan yang sederhana ini, yang mampu, murah, mencegah, nggak usah vaksinasi. Dengan kebiasaan seperti ini kita udah bisa mencegah. Itu yang menjadi penting gitu. Itu yang harus didorong terus. Ya, jangan. Dan ini menjadi momen bagus untuk mengedukasi kembali. Nggak apa ada ini, gitu kan? Tapi jangan takut yang berlebihan. Ternyata, gitu kan? Ternyata, gitu. Ini nggak akan kayak COVID kok. Karena ini kalau udah manusia dan ditularkan dari pernapasan, nah itu yang paling mudah menular, gitu kan? Yang perlu diwaspadai, gitu. Jadi ini yang menurut saya dia ada bersama kita dan kita bisa menghindari. Dan kalau bisa ya kita juga harus menjaga kesehatan kita, termasuk tadi higiene dan juga menjaga supaya imunitas kita terbaik, ya kan? Itu yang penting. Baik. Pak Pandu Riono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Salam sehat, selamat pagi semua yang mendengarkan. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono.